Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Hintif Programming Course 4.0 Android Development. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Selamat datang juga kepada Bang Tira selaku pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara kita ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Midgen. Ya, akan membantu ya, akan semua lagi. Ya, langsung saja kita mulai saja langsung acara kita hari ini kepada pemateri kita, Bang Tira. Saya persilahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih boleh di ACC? Ya, oke. Gimana, Bang? Ya udah, sebentar ya. Oh, iya. Oke. Ya. Kembali lagi di HPC, kita Android Development, kita sekarang session yang ketiga. Sebelumnya, mohon maaf jangan dicoret-coret ya. Ya. Oke. Tolong yang peserta di-mute dulu. Oke, kita mulai ya. Ya. Terakhir kita udah ngebahas tentang React Native ya. Pengenalan React Native sampai cara ngejalanin React Native di Android masing-masing. Sekarang kita fokus di React Native lanjutan. Di React Native lanjutan kita bakal ngebahas lebih dalam tentang komponen-komponen React Native sampai ada masuk juga state dan navigation. Cuma kita usahain kita kelar dulu ya React Native lanjutan sampai yang state untuk materi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita review materi yang kemarin dulu ya. Karena kayaknya beberapa ada yang masih bermasalah tentang materi kemarin. Oke, sebelumnya nih saya ada kuesioner sedikit ke teman-teman. Mau coba tolong diisi ya. Ini pertanyaannya tentang pertemuan kemarin juga sih. Kayak kuis-kuis singkat gitu. Linknya saya kirim di chat ya. Sebentar. Oke. Ini bukan absen, tapi ini cuma kuesioner kecil. Cuma kuis-kuis yang tentang pertemuan sebelumnya. Jadi luangin waktunya coba buat dijawab. Ada beberapa pertanyaan tentang React Native. Tolong dijawab aja. Oke. Kita lanjut ya. Sambil dijawab, sambil materi juga. Kita review dikit tentang materi sebelumnya. Tentang React Native. Apa sih React Native? React Native itu framework JavaScript yang fokusnya itu untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile. React Native itu masuk ke hybrid. Dia bisa jalan di multiplatform, bisa di Android, iOS, Windows, bahkan sampai macOS sekarang sudah bisa jalan juga. Jadi React Native ini benar-benar hybrid, bisa jalan di semua OS ya. Hampir bisa berjalan di semua OS. Mungkin Linux aja belum bisa ya. Yang belum ada info kapan React Native itu bakal bisa buat bikin aplikasi Linux. Oke. Ada sedikit pertanyaan. Jawab di chat ya. Udah berhasil jalan belum React Native yang kemarin?
Oke. Mantap. Buat yang belum berjalan, pastiin dulu tahap-tahapnya kemarin tuh udah diikutin semua dari awal sampai yang terakhir dibahas. Terus coba tanya dulu, kita kan ada forum chat, bisa tanya di forum chat dulu, atau kalau emang dari chat nggak direspon, di Google juga bisa, tinggal di kopas error code-nya. Biasanya dari Stack Overflow itu bakal ada kasih jawaban, karena bukan kasih jawaban ya, banyak orang yang bertanya di situ, kita bakal nemu juga yang sama. Tapi kebanyakan kalau nanya cari kayak gini di Google itu pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu nggak bakal nemu sih. Karena forum React Native versi Indonesia itu nggak aktif, kecuali kalian masuk ke grup komunitasnya. Di Telegram itu ada, nanti saya share coba di grup. Kalau yang mau gabung-gabung di grup forum React Native Indonesia. Oke. Kalau masih mentok juga sampai saat ini, saya kasih waktu buat benerin errornya. Sambil saya arahin cara benerinnya. Dan saya nggak bakal jawab pertanyaan kalau bukan masalah tentang error pas jalanin aplikasi. Kayak misalkan nanya materi-materi yang beberapa pertemuan sebelumnya, nanya lagi, nggak akan saya jawab dulu. Karena fokusnya untuk review materi sebelumnya, ngejalanin React Native. Oke, kalau yang ada masalah, coba bilang aja di chat, masalahnya apa, nanti saya sebut namanya, saya suruh nyalain mic. Saya kasih waktu sekitar 5-10 menit. Kalau 5 menit nggak ada sama sekali, kita langsung materi aja. Yuk, yang ada masalah, boleh di chat. Bilang masalahnya apa, kendalanya kayak apa, error kodenya juga silakan boleh, error message-nya. 1 menit aja. Kalau 1 menit nggak muncul sama sekali, berarti udah pada berhasil semua, saya langsung ke materi berikutnya. 1 menit dari sekarang ya. Sambil isi kuesioner ya. Oke nih, Mas Anugrah bertanya, kenapa pas awal berhasil dan setelah di-run ulang sering gagal? Ini nge-run-nya pakai apa? Kalau cuma ngejalanin aplikasi dari Android itu pasti bakal error. Karena ini masih dalam mode pengembangan, mode debug namanya. Jadi kalau mode debug itu kita harus jalanin pakai cara yang sama pas kita pertama kali jalanin juga, yaitu pakai cara React Native run Android. Kalau kita nggak pakai cara itu nggak bisa. ADB-nya juga dipastiin connect pakai kabel USB, USB dipakai nyala, diketik ADB device kalau muncul berarti berhasil, tinggal di run aja, run Android. Buat yang pakai Yan, bisa pakai Yan Android. Kalau boleh tahu Anugrah, coba dinyalain mic-nya buat Mas Anugrah. Halo? Mas Anugrah? Ya, ya. Ya. Kalau boleh tahu, gagalnya itu karena apa gitu? Pas di run ulang Java Home-nya variabelnya sering kembali lagi, Bang. Oh, kalau boleh tahu, sebentar ya. Ini lagi pakai komputer apa pakai HP? Zoom-nya? Kalau buat Zoom-nya pakai HP. Coba disorot pakai kamera. Errornya kayak apa? Biar kita pada tahu sambil kita solve masalahnya. Kebetulan gue udah jalan, Bang. Cuman mungkin pas itu Java Home-nya sering ubah-ubah lagi. Oh, mungkin itu masalah di CMD-nya aja kali ya. Nanti itu paling masalahnya bisa di-close, dibuka ulang aja CMD-nya sih kalau kayak gitu. Oh, begitu, Bang. Ya, itu mungkin karena di Windows itu CMD-nya itu emang sering masalah. Kayak tadi ada yang di grup ya bertanya, kenapa Yarn abis diinstal nggak jalan, kayak React Native juga diketik nggak ketemu. Itu di Windows sering bermasalah kayak gitu, karena di Windows itu sistemnya naruhnya di pad yang variabel kemarin tuh ya, yang pas kita ngeting pad buat Android Home sama Java Home. Jadi dia sistemnya itu baca ke sistem inti, nggak kayak Linux sama Mac OS.
Kalau Linux sama macOS, itu dia nyimpen datanya di sebuah file, yang filenya itu bakal diakses pertama kali ngejalanin, pas pertama kali kita ngidupin komputer. Makanya macOS sama Linux itu jarang banget ketemu masalah-masalah kayak Windows gini, buat masalah di command prompt. Jadi solusinya ya kayak tadi, di close CMD-nya, dijalanin lagi. Kalau emang nggak mempan juga harus di restart biasanya PC-nya. Kayak gitu. Terjawab ya? Oke, Ya. makasih Bang. Kalau udah di-mute lagi aja ya. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Silakan buat Yuk, teman-teman yang masih yang mau ingin bertanya, boleh. Seputar error aja ya. Seputar gagal jalanin aplikasi. Karena kebanyakan dari kemarin saya lihat di chat, pada banyak error di jalanin aplikasi. Kuesionernya jangan lupa ya sambil diisi ya. Ada tadi di chat dari kirim linknya. Tuh Mas AS tuh di-join dulu audionya baru ada suara. Nggak bisa denger ya dia. Ya, yang masih mau bertanya boleh. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya ya. Kita lanjut materi aja ya. Oke. Kita lanjut. Kuesionernya nggak bisa kebuka. Oh, oke, nanti dicek lagi ya. Kita ke materi dulu aja. Karena ini materinya udah mulai ada tentang codingan-codingan dikit. Jadi kalau kelewat nanti sayang. Materi hari ini salah satunya kita ngebahas tentang komponen. Komponen di React Native. Apa sih komponen itu? Jadi React Native komponen itu berfungsi buat ngebagi beberapa UI menjadi beberapa bagian terpisah. Jadi kalau di React Native itu namanya komponen, kalau di HTML itu mirip kayak tag. Kalau kalian pernah ngoding HTML itu kan ada tag, misalkan div, tag A, dan semacamnya. Itu hampir sama kayak komponen. Cuma bedanya kalau komponen di React Native ini, bisa kita customize. Kayak misalkan nambah metode tertentu, biar nanti komponen itu bisa nerima parameter, dan nge-return lagi elemen yang kita buat di dalam komponen tadi, biar muncul di layar. Komponen dalam React Native itu mirip kayak HTML, ya. Penulisannya tapi berbeda. Kalau HTML itu biasanya kecil semua. Kayak misalkan div, p, apalagi ya, banyak ya. Tapi kebanyakan dia hurufnya kecil semua. Tapi kalau di komponen React Native, itu hampir semuanya pakai Pascal Case. Pascal Case itu, huruf pertamanya gede, dan huruf keduanya gede, dan nggak ada spasi. Penulisannya kayak gini, kayak tulisan Pascal Case-nya langsung. Itu namanya Pascal Case. Komponen dalam React Native biasanya terdiri dari nama komponen itu sendiri, kayak di sini, teks itu nama komponennya, dan nanti ada namanya property. Props biasanya kalau disebut dalam React Native. Props-nya itu bisa banyak. Kalau teks itu biasanya punya prop style, on press, dan banyak lagi. Itu bisa dilihat dari tiap-tiap komponen, nanti ada dokumentasinya, karena tiap komponen itu propertinya pasti berbeda-beda. Kayak misalkan on press ini nggak ada di tag yang nanti bakal kita bahas berikutnya, view. Oke, lanjut. Komponen view. Komponen view itu kalau di HTML kayak div. Kalau kalian ngoding HTML pasti sering pakai div buat ngebagi-bagi bagian dari halaman page-nya. Nah, view itu hampir sama kayak div. Dia itu dasar banget. Jadi kita kalau mau bikin apa-apa yang berhubungan sama tampilan, pasti kita pakai view.
Dia itu bisa dibikin jadi kotak-kotak, pakai cara Flexbox. Mungkin kalau yang belum tahu Flexbox nanti bakal dibahas di pertemuan berikutnya, ada di tentang React Native, tentang bikin banner, semacam-macamnya itu bakal pakai Flexbox. Styling, nanti kita bahas tentang styling, dan kontrol-kontrol lainnya. Untuk dokumentasinya ada di modul. Modul udah di-share ya, kata Bang Aziz tadi, kalau nggak salah dia ngomong ke saya, ada di web Umpam, web Himtif ya. Ya. Ini ada link dokumentasinya. Di dalam sini ada tentang cara pakai view sampai properti-properti yang disediain sama view. Cara pakai Flexbox lain lagi nanti bakal dibahas. Oke, kita lanjut dulu. Komponen berikutnya yang paling sering dipakai itu teks. Teks itu ya buat nampilin teks, tulisan. Dia bisa buat kita customize font-nya juga, ukuran font juga bisa, sampai warna tulisan juga bisa. Jadi komponen dasar yang paling sering dipakai di React Native itu ada dua, view sama teks. Dalam sebuah aplikasi React Native, kalau nggak ada dua komponen ini, itu nggak mungkin jadi sebuah aplikasi. Karena pasti dipakai komponen ini buat bikin tampilan dasar. Dokumentasinya juga ada ya, linknya di modul nanti. Oke, berikutnya, kalau komponen itu ada banyak, core-core-nya masih banyak, tapi yang paling sering dipakai itu tadi ada view, ada text, dan nanti ada flat list, ada materinya nanti untuk flat list. Selain itu sih jarang kepake ya, itu yang paling sering saya pakai. Karena dari komponen-komponen yang kecil-kecil kayak gitu, bisa jadi aplikasi yang gede, itu bagus. Daripada kita pakai punya orang, jadi komponen itu bisa dibikin customize, kita pakai punya orang bikin, itu bisa. Tapi kurang direkomendasiin kalau tiba-tiba orang itu nanti gagal upload atau ada masalah kendala, itu bakal error. Dokumentasi buat komponen-komponen yang tersedia sama React Native ada di modul juga, ada linknya. Oke, kita lanjut. Ini contoh penggunaan komponen dalam React Native. Simple kayak HTML. View div, teksnya kayak P. Cuma kayak gini aja kalau buat tampilan, nggak macem-macem, nggak ribet-ribet. Ya lebih simple malah daripada HTML ya. Kalau HTML biasanya kita harus buka tag HTML, buka head buat masukin styling, macem-macem. Kalau di sini kayak gini udah jadi sebuah tampilan Hello World. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita cuma bikin kerangkanya. Kalau di HTML ada yang namanya CSS ya. Jadi kita bakal styling tampilan-tampilan yang tadi kita bikin tuh. Nanti kalian sambil praktekin di setelah styling. Ada sesi buat sambil praktek ya. Oke, lanjut. Style sheet. Ini style sheet itu nama komponennya yang disediain sama React Native buat bikin styling mirip kayak CSS. Cara penulisannya hampir mirip juga kayak CSS. Ini ada contohnya. Contoh dari style sheet yang dibuat di sini, jadi kayak gini. Ada banyak ya. Yang biasa paling sering kepake dari komponen-komponen itu ada height, ada width, ada background color, ada color, justify content, sama elegant item. Ini sering banget kepake. Kalau font size ini cuma bisa buat teks. Kalau kalian nggak pakai komponen teks, naruh font size itu nggak bakal jalan. Malah bisa bikin error. Jadi, kalau mau bikin styling, sama tadi baca dokumentasi tentang komponennya dulu, di situ nanti ada tentang penjelasan stylingnya kayak apa, yang diterima apa aja. Oke, sekarang buat yang pada buka laptop, yang pada buka komputer, coba dijalanin dulu aplikasi React Native-nya lagi, pakai cara kemarin, di CD, ke project-nya masing-masing, kita praktek bikin tampilan kayak tadi. Saya sambil praktek juga. Oke, saya buka dulu. Udah pada buka? Buka di text editor masing-masing ya. Kalau kalian kan pada pakai VS Code ya, rata-rata. Dibuka di VS Code project-nya. Kalau saya kemarin nama aplikasinya aplikasiku. Kalau pada ngikutin harusnya sama juga namanya. Dibuka juga di VS Code-nya masing-masing. Terus kita buka file app.js. Di file app.js ini banyak tampilannya, tulisannya. Kalau kita jalanin, sambil saya jalanin ya. Untuk menjalanin kayak gini, dicek dulu ADB device. Kalau udah ada,
berarti aman. Dan pastiin juga project-nya udah bener, lokasi path-nya. Kalau ada tinggal di run aja. Ada pakai cara mudah itu Yarn Android namanya. Lebih pendek daripada React Android. Dijalanin ya semuanya, aplikasinya. Pakai cara yang sama. Sambil menunggu, saya matiin dulu mic-nya sebentar. Kalau kalian ngikutin step-nya benar, bakal jalan normal kayak gini. Nggak bakal ada kendala, nggak bakal ada masalah. Dia bakal jalan. Sambil saya kasih lihat tampilan di HP-nya. Kalau saya ini pakai cara wireless ya. Kemarin udah pernah di-share juga caranya di yang file text tag kemarin itu ada cara buat bikin jadi wireless. Cuma saya nggak bahas di pertemuan, nggak saya bahas di materi ini karena itu lebih ke improve kalian masing-masing. Kalau kalian emang mau wireless, ya kalian bisa cari tahu caranya kayak tadi ada. Tolong itu mic-nya dimatiin ya. Belum waktunya sesi tanya jawab. Oke. Kalau udah jalan, pasti tampilannya kayak gini. Terakhir kalian harusnya tampilan seperti ini. Ada welcome to React, dan bisa di-scroll. Ada banyak, ini udah bisa scroll. Cuma ini tampilan bawaan, mirip kayak Hello World kalau kita bikin aplikasi yang ada di tutorial internet. Cuma ini udah dibuat sama React-nya sendiri. Sekarang kita hapus semua ini, kita jadi ini kosong. Kita mau bikin tampilan kayak yang tadi di PPT. Kita bikin tampilan kayak gini, simple aja. Teksnya ada di tengah, background-nya warna abu-abu. Oke. Pertama kita hapus dulu. Yang dihapus, jangan langsung dihapus sekaligus semua ya. Karena nanti bakal bingung. Yang dibiarin ada tuh React Native beberapa, termasuk teks sama view aja. Yang lain belum kita pakai. Style sheet kita pakai, save area view nggak kita pakai. Kalau kalian text editornya udah ada ESLint supportnya, biasanya bisa langsung kayak gini. Bisa kalau ada error merah, bisa langsung dibenerin. Untuk ini, impor yang dari library-nya React Native dihapus aja. Tinggalin yang dari React Native, bukan yang dari libraries. Untuk tampilan return, dihapus aja semua isinya. Kosongin. Jangan ada isi dulu. Kalau stylus, dikosong isi stylusnya aja. Oke. Ya. Tinggal kita bikin tampilannya. Pakai tag view. Tadi udah kita import view-nya. Jangan lupa ini ya. Kalau nggak diimpor, dia pasti error. Kita pakai styles. Kita kasih nama container. Setiap React Native, ini namanya JSX ya. React Native itu pakai JSX. Jadi nggak boleh bikin kayak gini. 2 view gini nggak boleh. Jadi harus ada yang ngebungkus, biar jadi satu pembungkus aja. Nggak boleh kebuka kayak gini, ada 2 sekaligus. Itu dilarang penulisan kayak gitu, pasti bakal error. Makanya kita pakainya view. Kalau emang kita bingung mau pakai apa, bisa pakai tanda kayak gini aja. Kayak bawaan yang tadi pertama. Ini juga sama aja, bener.
Tapi kita nggak pakai, kita pakainya view karena kita cuma pakai satu pembungkus yang udah kita ketahui jenisnya. Isinya kita kasih teks. Tadi kita mau bikin tulisan hello world di tengah-tengah. Kita kasih nama stylenya teks. Tulisannya simple aja, hello world. Salah ya, hello world. Kalau udah kita bikin stylingnya namanya container. Kalau di dalam style sheet itu, pembungkusnya dikasih kode blocks ya, kurawal. Kurawal itu kalau di dalam dunia programming sebutnya kode blocks. Atau objek. Ini juga bisa dianggap objek. Tapi kalau dalam kayak gini bentuknya ini objek sebenarnya. Kalau kayak gini baru namanya kode blocks. Jadi ada perbedaan penggunaan kurawal. Oke? Kita kasih ukuran width-nya. Kalau width itu bisa pakai persen kalau dalam React Native style-nya. Tapi pakainya string, karena dia nerimanya string kalau persen itu. Untuk height-nya kita kasih 300 aja. Untuk flex-nya enggak, kita nggak pakai flex, kita pakai just TV content. Biar ke tengah. Alihkan item, biar ke tengah. Kasih background color juga. Kodenya kita ikutin yang ada di style sheet aja. B, 0C, 0M. Kalau kalian pakai text editornya Sublime itu nggak bakal muncul. Yang muncul itu kalau nggak salah VS Code bakal muncul kode warnanya nih. Kalau kita masukin kodenya pakai hex, dia juga muncul. Pakai RGB pun juga bakal muncul. Kita lanjut. Kita bikin teks. Teks di sini dia bisa pakai font family juga sebenarnya. Tapi kalau font family ini kita harus punya fontnya di komputernya langsung. Terus juga harus dibikin asetnya. Cuma itu udah terlalu expert, nanti aja kita nggak usah buru-buru sampai bikin struktur aset buat font, nanti aja. Jadi kita bikinnya pakai font size aja. Font size kita kasih 18. Terus kita kasih warna. Kalau warna dia pakainya nama key propertinya color. Color itu kita pakai RGB, coba samain aja kayak yang di sana ya. Oh, kebalik ya. Kalau yang tadi ini pakainya RGB. Kalau ini pakainya baru yang tadi tuh, RGB. Yang perlu kalian ingat itu kayak gini-gininya nih. Jadi di view itu bisa pakai properti apa aja, stylingnya, di teks bisa pakai apa aja, biar nggak error. Nah, kadang ada yang ngikutin aja, wah, view kayak gini, ya udah kita ikutin aja teksnya. Pasti error, karena dia nggak bisa nerima beberapa yang beda. Termasuk kayak ini, font size nggak bisa dipakai di view, itu nggak boleh. Oke, coba kita jalanin. Tampilannya tadi, nah, berubah jadi di tengah. Kalau pada ngikutin harusnya berhasil ya. Cara penulisannya juga simple, cuma kayak gitu doang. Kalau standar itu width itu udah pasti ada, bisa pakai persen, bisa pakai angka. Di sini kita belum main responsif ya, karena nanti di mobile juga ada responsif, nggak cuma web doang yang ada responsif, mobile juga ada responsif. Responsifnya itu lebih kayak misalkan kita pakai HP yang layarnya 7 inch, tapi nanti pas kita publish ke Play Store, target kita dari yang ukurannya 5 inch sampai ukuran 6 inch. Itu bakal berantakan kalau kita setting yang di 7 inch. Jadi kita harus pakai namanya nanti responsif. Untuk responsif sendiri saya ngambil referensi dari internet. Jadi ada file yang isinya metode buat nentuin responsifnya. Jadi kita nggak perlu
pakai punya orang yang package npm install kayak kemarin. Kita tinggal kopas aja dari internet, kita bikin file baru, kita panggil. Simple, sesimpel itu. Oke. Kalau udah berhasil, kita lanjut ke materi. Semuanya kalau bisa sambil diikutin ya. Karena nanti kemungkinan saya bakal tiap 2 pertemuan itu mau saya kasih mirip kayak kuesioner tadi, tapi harus mencantumkan terakhir sampai kayak gimana tampilannya. Karena saya juga pengen tahu progres kalian ikutin kegiatan ini berhasil apa enggak. Jadi nggak cuma ikut mantau doang, nggak ikut kayak dengerin doang. Saya juga pengen kalian sambil dipraktekan. Oke, kita lanjut. Kita bakal bahas state. Apa sih state? Kalau dalam bahasa Inggris itu state itu negara. Tapi bukan. Kita nggak bahas negara. State itu lebih ke kondisi mungkin ya. Mungkin kondisi, tapi pengertian lebih lanjutnya seperti ini. Dalam ilmu komputer, sebuah sistem digambarkan sebagai stateful jika dirancang untuk mengingat kejadian sebelumnya atau interaksi pengguna. Informasi yang diingat disebut state. Jadi kesimpulannya state itu adalah kondisi terakhir program berjalan. Kayak misalkan kalau kalian di website atau di aplikasi mana gitu, yang ada form, kita masukin form. Datanya itu sebenarnya sifatnya state, karena itu kondisi terakhir disimpan sementara sebelum di-upload ke dalam internet. Makanya kita bisa hapus dikit, kita bisa diamin dulu, nggak langsung hilang tiba-tiba, kecuali kita reload. Tapi kalau nggak kita apa-apain ya, dia masih ada aja datanya. Itu namanya state. Sistem itu nginget kondisi itu. Kalau kita nggak pakai state, pas kita lagi isi form, kita pencet T, sistem nggak ngerespon. Karena dia nggak tahu kondisi terakhir user mencet huruf apa. Terus kita harus nyimpan apa. Karena sistem nggak tahu kalau nggak dipakai state. State itu kepake di semua sistem. Dari aplikasi sampai web itu pasti ada state-nya. Cuma kebanyakan kita nyebutnya lebih ke data dinamis dibandingkan state. Oke. State di React Native ini kita pakainya di dalam hooks, dalam ruang lingkupnya hooks. Tapi kita nggak bakal pakai hooks secara lebih mendalam, karena kita cuma pakai buat state dan beberapa function bawaan hooks lainnya yang emang dikit aja sih, kita nggak usah dalemin hooks, karena hooks ini juga saya sendiri belum khatam. Saya nggak berani ngajarin lebih lanjut tentang hooks. Yang pasti hooks itu lebih kayak yang apa ya, sebuah perantara biar fitur-fitur bawaan yang React tadinya yang kita pakai kelas komponen bisa kita panggil langsung, bisa kita gunain langsung tanpa kita harus membuat komponen tadi. Kita harus tanpa buat kelas komponen. Jadi dulu React Native itu nggak kayak tadi cara penulisannya. React Native nggak pakai kayak gini, nggak pakai cons app, langsung React Node gini-gini, bukan. Dulu nggak kayak gini. Dulu itu kita harus pakai mirip kayak OOP dulu dalam React Native. Biar apa? Salah satunya biar kita bisa pakai state yang tadi, dan kita bisa pakai props tanpa harus ngedefinisin dulu di atas. Kalau sekarang kan kita langsung aja bisa nih. Kalau dulu tuh kita harus harus ngimpor dulu dah si komponennya dari React biar kita bisa pakai itu. Kalau sekarang kita tinggal tulis kalau mau pakai props tinggal di sini aja props kayak dulu. Kayak sekarang tuh udah simple ya, props. Dia langsung bisa kita kasih propertinya apa aja di dalam sini. Cuma nanti kita belum ngebahas tentang ini. Ini nanti bakal mulai kita bahas kalau kita udah masuk navigation. Kita udah mulai pakai props sedikit beberapa. Ini juga termasuk props. Ini sebenarnya props. Function yang mereturn sebuah React Node. React Node di sini adalah ini. Dia function yang mereturn sebuah JSX. Ini namanya juga props. Kalau dulu kita nggak kayak gini, nggak definisiinnya. Saya ada contoh program, tapi saya nggak bisa tampilin karena itu project kerjaan saya, jadi saya nggak bisa buka isinya. Oke. Azan, saya break dulu sebentar ya, boleh ya? Jeda dulu azan ya. 2 menit. Karena habis ini kita masuk ke materi, masuk ngoding juga.
Ya, kita lanjut lagi ya. Pastiin kalian tadi udah nulis juga tuh ya codingannya. Karena kita bakal lanjutin codingan tadi buat penggunaan stat ini. Ini contoh pemakaian stat. Di sini kita pakai function yang namanya useStat. Kita impor di React dengan pakai tanda kurawal. Itu artinya lebih ke dia ngimpor submodul, bukan modul utama. useStat ini menghasilkan dua variabel. Variabel stat itu sendiri bernama count dan function buat set data count ini. Dan ada initial stat di dalamnya, tapi ini jangan ditulis. Yang tulisan kayak gini ada kotak abu-abu kayak gini muncul, itu otomatis kalau di text editor saya. Jadi abaikan. Karena saya ngetik cuma 0, dia muncul sendiri. Cara pemakaiannya tinggal dipanggil aja. Kalau tadi bisa pakai onPress buat ngeset data count-nya, tinggal kayak gini aja set count-nya. Tinggal masukin data yang mau dimasukin ke dalam si count, dia langsung berubah nanti datanya. Kita langsung coba aja. Kita impor dulu useStat buat taruhnya di dalam cons app sebelum return ya, jangan setelah return, karena return itu adalah statement terakhir dalam sebuah function. Kalau kita naruh di bawah dia nggak bakal jalan karena udah berakhir di return. Jadi kita harus taruh sebelum return tapi di dalam kode blocks-nya app. Data awal kita kasih 0 aja. Ya, otomatis ya. Jadi ini jangan ditulis. Yang ditulis langsung value-nya aja. Oke. Kita taruh di sini. Kita panggil. Ini salah. Kita pakainya jangan pakai kutip biasa. Kalau kalian lihat di keyboard, di sebelah angka 1 tuh ada kutip. Tanda kutip. Pakainya yang itu. Karena kita bakal nge-return sebuah string yang ada proses code-nya di dalam kode blocks. Atau kalau bingung, boleh kayak gini juga penulisannya. Pakai petik 1. Terus pakai tanda plus. Tinggal dipanggil count. Ya. Kayak gini juga bisa. Atau pakai yang tadi petik, yang tadi ujung tuh. Yang di sebelah angka 1 juga bisa. Kalau yang tadi petik angka 1 nanti penulisannya kayak yang tadi dicontoh. Jadinya kayak gini. Kalau pakai tanda petik miring gini. Itu ada di sebelah angka 1 ya. Oke, lanjut. Kita panggil fungsinya di teks juga. Ini kita turunin biar rapi. Kita tambah properti namanya onPress. OnPress itu cuma bisa di touchable dan teks ya. Jadi di view ini nggak bisa dikasih onPress. OnPress itu kita harus pakai namanya arrow function. Dalam JavaScript itu arrow function seperti ini bentuknya. Tanda buka tutup kurung. Tanda sama dengan digabung tanda lebih besar. Langsung pakai tanda kode blocks kurawal. Tapi kalau dalam satu line, statement satu line, kita langsung panggil function juga bisa. Kayak gini. Value-nya kita bikin increment aja. Kita panggil count. Kasih plus 1. Kalau udah tinggal di save. Ini kurang spasi, kurang rapi. Oke. Sambil dijalanin.
kayak gitu. Dia bakal berubah datanya. Oke, kalau step cuma segini aja. Yang dipakai cuma count sama setternya. Dipanggil function useStat untuk kasih buat kita pakai fungsi stat ini, kita harus pakai useStat. Di dalamnya kita kasih initialnya, data awal. Oke, kalau udah cukup sampai segini sih. Materi hari ini kita cuma fokus di 2 itu, cuma sampai stat. Sisanya mungkin sambil sesi tanya jawab. Moderator, untuk materi kita cuma 2 modul aja hari ini ya. Bentar. Ya, ini sesi tanya jawab aja ya. Terima kasih buat Bang Tera untuk materinya sampai sekarang. Cuma sampai ini apa ya? Ya, kenapa? Materinya cuma sampai ini buat hari ini ya? Ya, sampai stat aja. Oh iya. Buat teman-teman semuanya, kalau ada yang kesulitan, boleh langsung taruh di chat ya. Ntar kalau ada yang error, kalau pakai laptop bisa kita share screen biar nanti diselesaikan bareng-bareng. Iya, betul. Ya, yang mau bertanya silakan di chat ya. Bang Tera, sudah ada yang nanya ini dari Fahri Saputra. Oh iya, oke. UseStat-nya dikasih nilai awal, nggak dikasih ya. Bagusnya kalau useStat ini dikasih initialnya dulu, dikasih nilai value awalnya dulu. Value awalnya itu buat nentuin tipe data dari stat ini sendiri. Kalau kita kasihnya 0, berarti otomatis si stat count ini, tipe datanya bakal numerik. Tapi kalau kita kosongin gini, jadinya undefined. Nanti bakal kendala kalau misalkan kita bikin yang sifatnya increment kayak gini, atau kita masukin data yang tipenya nanti bakal berbeda sama pas kita pemanggilan, itu bakal bikin error. Jadi bagusnya di dalam useStat ini kita kasih initial value. Kalau saya biasanya stat itu udah agak dikembangin ya, nggak kayak gini doang penulisannya. Sambil saya kasih contoh, misalkan ini saya mau kasih namanya stat aja langsung. Ini namanya set stat. Biasanya saya kasih namanya itu variabel si initialnya. Const initial stat. Isinya bentuknya objek. Kalau saya, karena ini stat ini bakal banyak datanya. Biasanya saya cuma pakai satu doang kayak gini. Nanti isinya jadinya tetap harus dikasih nih.
nggak kurawal kosong aja. Kalau tadi misalkan count, kita tulisnya count. Isinya tinggal kita kasih initialnya 0. Berarti dia bakal berbentuk angka 0. Numerik. Kalau dalam React Native, tipe datanya nanti saya share ya. Untuk macam-macam tipe data yang ada di JavaScript. Agak berbeda dengan Java sama C++. JavaScript itu tipe datanya lebih apa ya, lebih mudah dimengerti manusia dibandingkan sama yang lain yang bermacam-macam. JavaScript itu biasanya cuma kepake string, numerik, boolean, function. Biasanya kepake kayak gitu-gitu aja, nggak berbelit-belit. Kita kayak gini, cara pemanggilannya ini langsung initial state ditaruh di sini. Initial state. Nah, kalau nanti banyak, dia nanti cara manggilnya tinggal kayak gini. Const juga. Tapi kita pakai tanda kurawal, isinya count. Dipanggil dari state. Nanti fungsinya sama aja. Kayak tadi. Cuma bedanya di sini set count, jadi nggak ada. Harusnya set state. Dan state tadi bentuknya objek. Jadi kita pas nge-set lagi, kita harus kasih objek. Kita kasih objek kayak gini. Count sama dengan count. Plus 1. Hasilnya bakal sama kayak tadi juga. Sebentar. Sama aja kalau kita pakai cara ini. Cuma ini cara ini buat yang state-nya mau naruh datanya banyak yang berbentuk objek. Misalkan di sini ada count, ada name, ada age, ada macam-macam lah, gender juga boleh. Kalau age langsung angka aja misalkan 30, misalkan 26, 25, bebas. Ya pasti tipe data cuma gini-gini aja. Is active, misalkan. Kalau boolean nggak pakai tanda petik, kalau string pakai tanda petik. String di JavaScript agak berbeda sama di Java. Kalau di Java itu biasanya petiknya 2. Tapi kalau di JavaScript udah pakai yang 1. Pasti bakal keluar error kalau pakai petik 2. Disuruh benerin, jadi petik 1. Ini contohnya. Jadi tadi pertanyaannya, intinya jawabannya, initial state itu harus ada. Harus dikasih di sini. Kalau misalkan tadi state-nya cuma mau bentukan 1, kayak tadi count doang, nggak pakai ini, nggak pakai initial state, mau langsung aja. Set count juga boleh. Tapi isinya tipenya harus langsung dikasih tahu. Jangan dikosongin gitu aja, karena nanti pas lagi set state bakal bermasalah. Kalau tipe datanya berbeda sama yang tadi di dalam initial state. Oke. Yang tadi udah jawab ya. Ada lagi? Kalau view ditaruh variabel, terus tinggal return variabel tersebut, bisa nggak? Tergantung. Kalau variabelnya tipenya nanti bakal menjadi sebuah teks, nggak boleh. Jadi kalau semua yang berbentuk teks harus pakai komponen teks. Kalau gambar nanti ada lagi namanya komponen image. Cuma nanti bakal ada pembahasannya. Kita bahas yang sesuai materi dulu. Jadi kalau isinya teks, string, atau ada number-nya, numerik, atau ada boolean yang mau ditampilin ke layar harus pakai teks. Nggak boleh langsung view. Kalau di text editornya juga ada support tentang JSX, kita langsung tulis teks kayak gini biasanya juga error. Tapi ini nggak ada ternyata. Ini nggak boleh. Pasti jalan ini pasti error. Kita tes coba. Kita save. Pasti error. Errornya juga jelas. Teks itu harus di dalam komponen teks. Jadi string nggak boleh di luar teks. Semua teks, semua angka atau string, boolean, kalau mau ditampilin ke layar itu berubah tipe datanya jadi string dan harus dipakai teks kayak tadi. Error hilang. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
Oh, mungkin pertanyaan Hafiz lebih mau bikin jadi variabel-variabel terpisah ya. Itu bisa. Misal kita mau bikin const header. Langsung return. Kalau return nggak mau langsung JSX, bentuknya pakai kayak gini aja. Kurung biasa. Kita kayak gini gitu, bisa. Boleh. Misalkan kayak gini. Ini sah-sah aja dalam JavaScript, boleh. Di dalam React. View tadi kita taruh dalam sebuah variabel function yang bernama header. Nanti tinggal kita panggil di sini, bisa juga. Kita panggil kayak gini, header. Karena dia bentuknya nanti jadi function, kita harus panggilnya ada tanda functionnya juga. Kita tes, sekarang berhasil muncul. Intinya, di dalam React itu, kita ini namanya, kalau udah kayak gini, namanya komponen. Jadi sebuah komponen. Kalau kita bikin jadi gede gini, juga bisa. Pemanggilan nanti malah berubah. Lebih enak bisa kayak gini. Header. Tampilannya sama aja, berhasil. Ini udah termasuk kita bikin custom komponen. Nanti kepanggil kayak gini. Cuma ini belum ada propertinya, karena kita nggak setting propertinya. Untuk custom komponen nanti bakal kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita fokus cuma untuk core-core dari komponennya React Native. Terjawab ya. Jadi bisa tag komponen ini bisa kita bikin jadi sebuah komponen baru, ditaruh dalam sebuah variabel yang berbentuk function. Ini namanya function kalau dalam JavaScript, raw function. Atau di dalam JavaScript juga bisa nulisnya kayak gini. Boleh aja kayak gini. Kayak gini gitu bisa. Jadi kalau saya biasanya pakai cara kayak gini. Pakai cara bikin di variabel, jadi variabel sebuah variabel function. Oke, terjawab yang tadi pertanyaannya. Codingannya masih sama ini. Ini masih yang tadi kok. Tinggal dihapus saja yang ini. Karena ini nggak kepake ya. Ini tadi di pertanyaan doang. Ya, itu codingannya masih sama. Boleh diikutin. Yang mau nanya juga silahkan. Kalau perlu codingan screenshot juga nggak apa-apa. Di dalam modul juga ada sebenarnya. Kalau mau ngikutin di modul. Oke, masih boleh yang masih mau bertanya. Sampai 5 menit lagi ya. 3:25 saya tutup sesi tanya jawabnya. Yo, yang masih mau bertanya boleh. Ada pertanyaan dari Awan itu, Bang. Ya, sebentar. Cons, app, React, error di initial step 0. Ya, kan tadi saya bilang, ini jangan ditulis. Ini sebenarnya angka cuma 0 doang. Text editor saya otomatis.
hilang pasti 0 initial state-nya. Ya, isinya cuma 0 aja, jangan ada tulisan initial state-nya. Ini nggak ada sebenarnya, otomatis kalau di saya. Jadi abaikan tulisan ini. Kalau nemu tulisan kayak gini pas saya lagi share screen, abaikan. Ini otomatis. Isinya cuma 0. Oke, terjawab ya, Awan. Yuk, yang masih mau bertanya boleh. Ya, kenapa itu pertanyaannya? Oke. Dari situ, itu sebenarnya kurang teliti. Error itu ya. Kalau diperhatiin, di dalam sebuah komponen, view dibuka dengan tulisan kayak gini, ditutup dengan tulisan yang sama. Kalau V-nya juga gede, tutupnya juga harus gede. Karena komponen dalam dalam React Native itu pasti huruf depannya gede. Nggak boleh ditulis kayak gini. Nah, dia ikut otomatis kalau di saya. Jadi harus sama. View gede, view gede. Itu di punya Mas Joko, itu beda. Bukanya gede, tutupnya kecil. Tulisannya. Sama, yang teks juga sama, harus sama. Nggak boleh ini kecil. Dari awal depan juga kecil juga nggak bakal bisa, error pasti. Langsung error keluar. Ini jadi nggak kepake. Jadi harus pakai huruf gede ya kalau buat komponen dalam JavaScript. Dalam komponen React Native. Kalau dalam HTML beda, emang HTML kecil. HTML itu cuma kayak misalkan yang tadinya view jadi div. Kalau di sini pakai view gede. Oke, terjawab. Yang masih mau bertanya boleh. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau nggak ada yang nanya, sesi tanya jawab saya tutup. Saya serahkan ke moderator nanti. Bang, buat dari pesertanya nanti ada yang perlu ini nggak, misal yang udah jadi contohnya, yang udah dipraktekin gitu, biar share ini, atau nggak perlu? Tapi bagusnya sih kalau ada yang error ya. Jadi, karena kalau yang udah berhasil, kita nggak tahu yang lain yang error gimana cara benerinnya nanti. Oh, Makanya saya berarti minta kalau ada yang error, aja. ngomong di, ya yang error aja. Oh, Jadi iya. kalau ada yang error, di sini, nanti kita arahin cara benerinnya. Karena kalau udah bener kan, dia nggak tahu cara nyelesain errornya nanti, kalau yang masih error. Bagusnya yang error sih. Jadi Oh, kita iya. nyari yang error aja. Kalau yang berhasil berarti udah bagus. Dia ngikutin sesuai sama yang saya jelasin. Kalau yang error kan berarti ada tipe-tipe, kayak Mas Joko tadi tipe hurufnya. Ya seperti itu. Jadi kita nyari yang error aja. Oh, iya, siap. Itu kemarin banyak tuh di chat, di grup chat nanya-nanya, kok nggak keluar sekarang? Jangan sampai udah ditutup baru nanya, nanti bingung loh. Ya, nggak ada yang nanya nih. Oke. Lihat codingannya ke bawah dong. Ini styling ya yang tadi. Tadi kalau udah ngikutin harusnya sama. Di modul juga ada kok. Kalau udah download modulnya, stylingnya sama persis.
Oh, tambahan dikit dah, karena nggak ada yang nanya, jadi saya yang kasih tahu aja. Ini sebenarnya udah pernah saya bahas kayaknya kemarin ya, kalau nggak salah. Jadi setiap kita bikin komponen, ini namanya komponen screen. Jadi komponen itu ada komponen yang kayak gini, yang tadi view, text, dan semacamnya. Tapi ada komponen lain juga, yang namanya komponen screen. Komponen screen di sini namanya app. Kita nama komponen screen-nya. Setiap komponen kayak tadi saya bilang, di dalam React Native harus pakai penulisan camel case. Misalkan namanya apps, new apps, sama, harus gede juga. Nanti di ekspornya juga jangan lupa pakai huruf gede, new app. Tapi ini jangan dirubah-rubah ya. File app.js ini jangan dirubah-rubah buat penamaannya. Jangan dirubah, karena nanti dia ngaruh ke sistem kalau buat app.js. Karena pernah saya bahas, app.js itu adalah indeks dari React Native. Kalau indeks React Native-nya macam-macam, pasti error. Oke. Setiap kita bikin komponen, kita harus ekspor. Cara ekspor ada dua. Ada cara ekspor default atau cara ekspor dengan cara submodul. Bikin ekspor kayak gini. Kayak gini bisa. Tapi karena kalau komponen, biasanya saya pakainya default. Karena biar nanti pemanggilannya lebih pas. Modul download-nya di mana? Oh, itu nanti coba tanya ke pihak penyelenggara ya. Karena itu lebih ke panitia kalau buat modulnya. Karena ada di Himtif itu ya. Nanti bisa dijawab mungkin sama perwakilan dari Himtifnya. Oke? Nggak ada yang bertanya ya? Saya tutup aja sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Terima kasih buat Bang Tera. Berarti ini udah selesai ya Bang ya? Iya, udah selesai. Oh iya. Buat minggu depan kita bakal bahas. Buat pertemuan berikutnya kita bahas tentang screen. Buat Oh, ganti-ganti. Sekarang kita fokus di sini sampai step. Saya harap di pertemuan depan step udah pada jalan ya stepnya. Ya, iya. tim dari saya cukup ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke penyelenggara, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Tera, terima kasih buat ilmunya yang sangat bermanfaat ini buat kita semua. Kalau buat Bang Tera, kalau ada kepentingan boleh meninggalkan room kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bang Tera. Buat Ya, sama-sama. buat teman-teman semua jangan meninggalkan room dulu ya, soalnya masih ada absen yang mau di-share. Oke, saya pamit. Oh iya Bang, makasih ya Bang. Terima kasih. Iya. Di-share dulu. Silakan buat teman-teman udah ada link absennya, boleh langsung absen, diisi formnya. Jika yang udah absen boleh meninggalkan room. Terima kasih.
Link absennya di chat ya, coba dibuka. Link absennya bukan yang bit.ly ya, yang Google Dokumen. Itu dari yang Joko menyesatkan, itu kuesioner yang harap diisi ya. Ini link absen, saya kasih lagi. Yang di grup WA itu buat modul buat materi. Kalau link cuma di-share di Zoom. Ini link absen. Saya kirim lagi. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Buat link di grup WA, cuman ada link buat materi ya, modul materi. Bisa juga di-download di website Intif. Bisa langsung aja ke Google Dokumen itu. Ini saya kirim lagi. Zoom. Nggak ada tadi ya?
Silahkan teman-teman jangan lupa absen. Absen penting loh. Ini saya kasih lagi. Kak, lihat HP-nya tadi. Hai. Yoi, sama-sama. Tetap semangat, men. Monggo. Buat yang bingung nanti boleh ditanyakan di grup lagi ya. Kalau bisa, kalau ada yang error, buat pertemuan besok disiapkan. Kalau ada kesulitan juga disiapkan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan buat besok kalian kalau ada yang bingung. Buat ID peserta, datanya udah ada di grup ya. Waktu itu udah saya kirim di grup data peserta HPC. Silahkan dibuka yang berbasis. Di situ ada juga ID pesertanya. Buat yang tersisa ada kesulitan atau gimana?
Buat Hendra sama The Robot, ini ada kesulitan atau gimana? Buat Anggar Prasetyo, satu menit lagi absen akan ditutup, saudara-saudara. Ini sih buat Arvin Meok udah absen Arvin Meok. Sudah, Kak. Aduh, dua. Emang lu Iya. gak beres ya? Udah ya, saya tutup ya saudara-saudara. Terima kasih buat hari ini. Tetap putus asa dan jangan semangat.